Halo traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Tadi malam saya sempat update salah satu kripto ya, yang ternyata saya kayaknya salah judul teman-teman. Di sini saya tulisnya Solana. Ini posisi karena udah ngantuk, jadi harap maklum teman-teman. Now, kita bakal ngebahas situasi terkini daripada si Bitcoin. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik, terlihat dari price action. Tadi malam juga sudah sempat saya berikan quick update melalui video altcoin terakhir. Jadi memang kita ngelihat Bitcoin belum mampu maintain level 44.500 itu secara keseluruhan, dan potensi turunnya sendiri pun itu menjadi reason saya menempatkan stop loss di kisaran 44.000 atas long position terakhir saya. Jadi memang kalau teman-teman yang udah follow channel ini pasti tahu saya sempat long Bitcoin lagi di harga 45.600-an and then kena stop loss di $44.000 after sebelumnya profit dari 42.500-an dollar ya. Jadi ya saya rasa it's okay ya. Sometimes salah itu adalah hal yang wajar, apalagi kita ngomongin trading, nggak bisa setiap saat kita selalu profit gitu. Pasti ada reason atau ada situasi di mana sometimes kita salah. Nah, pada saat salahnya ini memang antisipasi saya perhatikan adalah level $44.000 akan menjadi $44.500. Ini akan menjadi salah satu level yang paling penting yang akan mempertahankan harga Bitcoin tadinya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ternyata di breakdown, dan risk untuk Bitcoin turun lebih dalam itu pasti ada dan justru semakin lebih besar teman-teman. Nah, untuk saat ini menurut pandangan saya ya, sebenarnya kalau berdasarkan time frame daily sekalipun, saya pribadi ngelihat ya ada yang cukup menarik juga di sini, yaitu terbentuknya si trendline dari pergerakan terakhirnya teman-teman. Proses ini sebenarnya tadinya saya pikir sedang proses retest, dan ternyata dia fail untuk maintain di atas level ini, which is ini jadi di break juga ya. Jadi ada beberapa level yang di break oleh si Bitcoin. Pertama dari segi trendline-nya sendiri di sini teman-teman. Kedua dari segi Fibonacci retracement sendiri ya, which is memang kita yakini kemarin itu berada di kisaran level Fibo 50% ya, didukung dengan exponential moving average 55 pada time frame daily. Dan ketiga trendline ini atau ketiga resistance atau support line ini di break oleh si Bitcoin. Sekarang posisi kita close create lower low, tapi teman-teman ada beberapa hal yang menurut saya ini cukup tapi ya. Sekarang gini, ini bukan berusaha untuk menjustify analisis atau gimana. Saya juga bukan moonboy. Jadi buat teman-teman sekedar informasi, saya juga belum entry lagi terhadap Bitcoin. Jadi saya lagi maintain posisi saya tetap dalam keadaan netral untuk memantau kembali potensi re-entry pada Bitcoin itu idealnya di harga berapa. Dan for now teman-teman, kita hilangkan dulu si indikator ya, dan kita akan munculkan kembali chart yang kosong ini. Sebenarnya gini teman-teman, kita meyakini bahwa proses yang terjadi pada Bitcoin selama ini adalah proses akumulasinya. Nah, makanya menurut saya cukup menarik seandainya si whales melakukan dump dari level atau area ini. Menurut saya sangat tidak masuk akal ya. Setelah proses akumulasi yang dilakukan selama lebih kurang 2 bulan, harganya baru naik sedikit, dia sudah langsung taking profit almost semuanya gitu loh. Dan ini kita berbicara dari segi time frame daily. 2 bulan proses akumulasinya. Kalau misalnya kita ngomongin time frame hourly, menurut saya make sense. Sometimes dia butuh waktu lebih dari 1-2 hari ya, 1-2 hari untuk mendevelop suatu pergerakan, and then pada saat dia fake out sedikit, itu biasanya menjadi indikasi awal pressure sellers menjadi lebih signifikan lagi untuk masuk ke market. Karena ya balik lagi hourly time frame-nya teman-teman. Yang lebih banyak di sini beraktivitas di time frame yang lebih kecil itu adalah cenderung matanya retail. Meanwhile, kalau misalnya kita berbicara big picture, seperti yang kita ketahui pada saat kemarin Miami Conference, Bitcoin Miami Conference, itu most likely yang datang udah pasti para pendukung ya, para pendukung daripada Bitcoin. Dan menurut saya di sana harusnya bukan menjadi ajang untuk jualan Bitcoin teman-teman. Harusnya menjadi ajang untuk create awareness terhadap masyarakat bahwa Bitcoin itu akan menjadi satu buah aset yang akan diperhitungkan di masa depan. Balik lagi, kita semua percaya hal tersebut ya, terutama buat teman-teman yang terlibat di cryptocurrency. Jadi kalau misalkan saya tanya sama teman-teman,
Guys, kalian yakin gak sih Bitcoin masih bisa mencapai angka 100.000? Let's say not today, let's say not this year, let's say maybe 3-4 tahun atau bahkan 10 tahun mendatang. Mungkin gak sih Bitcoin di 100.000? Nah, kalau misalnya some of you say, ya yakin lah 100.000 mau pastilah, itu gak mungkin gak nyampe harga segitu, oke? Maka menurut pandangan teman-teman, orang-orang yang kemarin datang di Miami Conference, terutama mereka yang big investor, let's say Michael Saylor, let's say maybe Jack Dorsey, maybe Cathie Wood, dan lain-lain, orang-orang yang percaya Bitcoin itu memang bisa segitu teman-teman, termasuk Elon Musk salah satunya. What do you think teman-teman? I think sih kalau personally, ya gak masuk akal aja kalau misalkan whales udah akumulasi cukup lama di sini, harganya sedikit terpump, lalu di sini langsung di dump. Ibaratnya teman-teman. Well, maybe mereka dump di sini. Nah, pertanyaannya, butuh uang besar dong, yang sangat besar dong untuk membuat Bitcoin terdump lebih parah lagi dari sini. Tidak ada demand, itu ya mungkin saja. Tapi kalau misalkan untuk menyebabkan dump yang sangat signifikan, bahkan di bawah level $30.000, itu butuh semua orang di dunia panik. Maybe Bitcoin tiba-tiba blockchain yang bermasalah, or maybe gimana ya, kita nggak tahu teman-teman. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk ngebawa Bitcoin di bawah level 40.000, 30.000, bahkan $20.000, rasanya sulit ya. Memang sih dengan kondisi fundamental kita berkata kondisi ekonomi saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tetap teman-teman ya, pertimbangan saya adalah hal tersebut ya. Kita juga cukup yakin, kalau saya sih pribadi cukup yakin investor-investor di dunia, termasuk yang investor-investor besar, mereka bukan tipikal orang yang all in di Bitcoin. Which means mereka pasti punya reserve atau punya dana cadangan. Yang suatu ketika nanti Bitcoin mungkin sedikit lebih rendah dengan diskon yang lebih menarik lagi, mereka buyback lagi. Dan guess what? Mereka buyback dari siapa sih? Ya dari retail-retail seperti kita, yang istilahnya keseharian transaksi kita itu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Kenapa takut? Ya karena kita nggak tahu arahnya mau kemana. Ibaratnya kan begitu teman-teman. Maybe in the blueprint kita ngelihat jelas 100.000 bisa tercapai. Cuma permasalahannya adalah kita punya nggak mental untuk nahan tersebut ya. Maybe sebagian dari teman-teman yang ada rasa ketakutan, yang mungkin sebagian bilangnya kok nyangkut nih dan bla bla bla, ya karena mungkin posisinya teman-teman cenderung all in. Ibaratnya punya duit berapa, ya udah gue coba masukin deh, mumpung Bitcoin katanya lagi murah, mumpung lagi ada Miami Conference, mumpung orang-orang masih yakin nih Bitcoin masih bisa naik ke 100.000. Jadi ya masuklah, lumayan kan dari harga 42.000 kalau dia naik ke 100.000 udah untung 2 kali lipat misalnya begitu teman-teman ya. Ini adalah mindset atau perspektif yang menurut saya sedikit terbalik. Ya, sepertinya saya sudah pernah bilang sama teman-teman, kalian misalkan suka nih sama satu produk, ya kita sebut merek lah, let's say LV sih nggak mungkin kasih diskon. Tapi kalau suatu ketika Black Friday ada diskon, terus LV yang kalian pengen beli di harga misalkan tadinya maybe around 30 million atau 40 million, tiba-tiba wah dapat diskon 50% jadi 20 juta. Bohong kalau kalian nggak beli. Nah saat ini pertanyaannya adalah seberapa pengen kalian beli Bitcoin? Atau lebih tepatnya lagi, pertanyaan yang lebih tepatnya lagi adalah seberapa global pengen memiliki Bitcoin, which is salah satunya adalah Amerika Serikat. Kalau misalkan mereka ngelihat harga saat ini adalah opportunity untuk mereka buyback, ya kita udah terlambat ya by the time hal itu terjadi teman-teman. Jadi itu adalah pertimbangan saya saat ini. Saya ngerasa nggak masuk akal kalau misalkan memang ngelihat Bitcoin semakin lebih didam lagi di harga yang relatif cenderung lebih murah. Kalau misalkan dipump dulu untuk kemudian didam lagi, ya itu make sense. Makanya ada judul atau ada istilah namanya pump and dump teman-teman ya. Nah untuk saat ini di Fund Zone sendiri saya meyakini overall kita masih buyers. Kenapa? Simply karena kita melakukan proses akumulasi yang cukup lama. Lalu market take off pasca testing level ini. Dan saya cukup yakin area ini adalah level atau area yang belum dites memang pada si Bitcoin sendiri, terutama pada time frame daily. Which means kalau misalnya kita di bawah ditarik turun ke sana, ya wajar kita bakal ngetes, dan itu merupakan area $40.000. Jadi buat teman-teman, kalau kalian jeli, kalian perhatikan ya, ini adalah area key support kita pada pergerakan sekitar 1 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi memang $40.000 ini mungkin udah nggak sekuat dulu ya, mungkin nggak selebay dulu. Kalau dulu kan orang
istilahnya gini loh teman-teman. Ini kalau dulu break 40.000 katanya bisa to the moon, breakdown dari 30.000 berarti kita ke dasar laut gitu kan teman-teman. Nah ternyata sekarang kalau diperhatikan teman-teman, yang terjadi adalah akumulasinya itu sedikit berbeda ya. Waktu lalu membentuk cenderung falling wedge pattern, sekarang cenderung membentuk ascending triangle. Tapi untuk waktu yang dibutuhkan selama proses akumulasi ini berjalan lebih kurang selama 63 bar, dan saat ini lebih kurang ya. Terakhir teman-teman sampai terjadi breakout ya, lebih kurang sekitar 80 bar atau 80 hari. Oh well, let's say dari breakdownnya di sini ya. Ya, tuh teman-teman perhatikan ya. Lebih kurang butuh waktu sekitar 63 sampai 65 bar ya. Ini proses akumulasi yang terjadi di sini ya, 1, 2, 3 and then boom breakout teman-teman. Nah, pada saat breakout ya kita udah nggak consider sebagai akumulasi. Akumulasi itu pada saat prosesnya hanya sideways saja atau bolak-balik aja. Dan ini hukumnya jelas teman-teman, yaitu berdasarkan Dow Theory ya, merupakan salah satu teori di dalam industri trading. Dan tuh sideways meaning accumulation ya. Kalau market lagi sideways artinya lagi accumulation phase. Sesederhana itu. Nah, pada Dow Theory sendiri itu juga menjelaskan ada yang namanya atau istilahnya accumulation, public participation atau excess, dan yang terakhir excess phase atau phase ya. Phase itu kayak fase ya teman-teman. Nah, intinya begini. Ini menurut saya cukup menarik dan akan saya coba jabarkan di sini. So, simply-nya teman-teman kalau ngelihat dari time frame daily, saya pretty much masih bullish ya, karena memang menurut saya nggak masuk akal aja kalau misalkan Wells mau ngedump pun ini udah nggak tahu deh, ini harganya mungkin udah sampai bawah lagi $38.000. Tapi saat ini teman-teman dengan nada-nada FOMC member yang udah semakin hawkish dengan istilahnya announcement yang sudah diberikan oleh FOMC dan semua nadanya hawkish, kita belum melihat ada tekanan lebih lanjut dan lebih signifikan pada pergerakan Bitcoin. Dan itu yang membuat saya, atau menurut pandangan saya saat ini gak terlalu masuk akal. Well, maybe kita bakal ngelihat dia rebound dulu, jadi untuk stress relief, and then setelah itu kita perlu cari tahu teman-teman, apakah mereka akan kembali ngedump lagi dan lebih signifikan lagi ya dari sana. Jadi kalau misalkan expect mereka jualan dari harga yang di bawah ini atau mungkin di bawah sini, ya agak aneh ya. Istilahnya harga lagi mahal, dia nggak jual banyak teman-teman. Giliran harganya udah terlanjur murah, ya udahlah gue jual banyak kan lah gitu loh. Kok mindsetnya Wells malah jadi kayak retail, kan nggak masuk di akal teman-teman. Alright, nah ini untuk time frame daily. Nah pembahasan berikutnya ini akan lebih ke arah technical analysisnya. Jadi memang kita ngelihat kan overall pergerakannya ini bisa saya katakan sih so far masih sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin teman-teman terkait dengan ABC corrective pattern yang cenderung berbentuk zigzag. Sementara untuk menuju ke wave C-nya sendiri itu biasanya diiringi dengan proses wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then wave 5. Nah, kalau misalnya buat Elliott Wave Theory, ini sedikit istilahnya bukan menghubungkan antara dengan Dow Theory ya teman-teman. Jadi, kenapa sih waktu seller pressure pertama itu biasanya nggak terlalu signifikan? Ya, jelas, karena ini adalah initial movement-nya. Jadi dorongan pertama biasanya cenderung breakout dari structure dan lain sebagainya. Lalu dilanjut ke wave 3. Wave 3 ini adalah ketika publik mulai ikut berpartisipasi ya. Artinya karena di sini kita berbicara soal selling atau harga yang semakin rendah karena banyak orang yang jualan. Kemungkinan besarnya panik ya, karena panik. Oh maybe level 44.500 ternyata nggak ketahan nih. Banyak orang taruh stop loss ya di bawah 44.500. Salah satunya saya. Makanya saya juga exit di bawah 40 di stop loss 44.000 pun menurut saya masuk akal. Karena kalau memang tembus dari 44.500 harusnya sih kita bakal ngelihat dia bisa soar. Kalau bahasa orang, istilahnya bahasa orang ini ya, teman-teman awam itu soar. Kenapa 44.500? Saya jelasin sekali lagi. Yes, the key resistance teman-teman yang harusnya di flip jadi support. Jadi kalau dia nggak bertahan di sana ya soar, berpotensi terjadi. Dan karena sekarang posisinya sudah soar, mungkin orang mulai panik. Nah kalau kalian perhatikan di fase yang ketiga ini atau jadi kan kalau Elliott Wave Theory itu ada 3 wave impulsif, wave 1 and then wave 3 and then wave 5 ya. Kalau kita lihat nih comparisonnya teman-teman, wave 5 sejauh ini seberapa dalam dia koreksi compare dengan sebelumnya, jauh lebih lemah
Kalau misalnya teman-teman jawab dalam hati, iya sih ya kayaknya jauh lebih lemah, ya karena memang itu biasanya wave 5 teman-teman. Based on karakteristiknya sendiri, di wave 5 itu cenderung diiringi dengan yang namanya divergence, dan terutama positive divergence di sini. Kalau kalian baca teorinya ya, in elite wave theory, wave 5 is the final leg in the direction of the dominant trend. The news is almost universally positive and everyone is bullish. Which is ini kalau kita lagi ngomongin bullish. Ini sekarang kalau kita ngomongin lagi dibalik. The news ya is almost universally negative, which is FOMC, hawkish, and everyone is most likely bearish. Ketika semua orang di sekeliling teman-teman mulai ngomongin, wah ini bakal bearish, wah bakal turun dan lain sebagainya, guess what? That's the wave 5. Biasanya sedang terjadi. Unfortunately, this is when many average investors finally buy in right before the top. Jadi, kalau dibalik, unfortunately, this is when many average investor atau average retail investor, maybe saya bisa bilang in a retail investor ya, karena they not smart money, finally sell right before the bottom. Oke, kalau dibalik situasinya, menurut kalian masuk akal nggak? Ya, volume is often lower in wave 5 than in wave 3, and many momentum indicators start to show divergence, which is kita udah lihat divergence-nya ada pada CRSI. What do you see? It's a divergence teman-teman, positive divergence. Meanwhile, market create lower low. Okay, so here we go teman-teman. Ini adalah potential wave 5 maybe yang saat ini sedang terjadi terhadap si market Bitcoin saat ini. Ya saya sih belum tahu pasti sampai kalau saya personally, daripada kita menebak-nebak teman-teman ya, daripada kita berasa seperti kita cenayang. Oke, kita lihat ada yang namanya market structure, which is lower low, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and then lower low. Kalau misalnya kita berhasil breakout dari struktur ini, dan ini adalah sign market siap untuk rebound kembali. I don't know teman-teman, menurut teman-teman masuk akal atau enggak gitu ya. But ya inilah yang saat ini sedang terjadi ya. Secara volume pun kita belum tahu juga, saya belum tahu sih. Secara volume kita coba cek, jelas banget kan wave 3 di sini itu lebih tinggi dibandingkan dengan wave 5 di sini teman-teman. Nah ini udah memenuhi syarat dan karakteristik based on teori ya, tapi kita belum tahu faktanya nanti seperti apa. Apakah market crypto masih bisa dibanting? I think so, might be teman-teman. Tapi ya kita coba lihat dulu teman-teman. Saya pribadi pun belum ada entry posisi long. Saya juga nggak mau nebak-nebak bahwa oh ini wave 5 berarti saatnya long sekarang di bawah. Enggak teman-teman. Saya adalah typical trader yang membutuhkan konfirmasi, dan bagi saya konfirmasi close di atas struktur market ini akan sangat memberikan informasi yang cukup jelas. Exponential moving average 21, 34, 55 juga pasti akan close di atas itu, which means ini adalah indikasi yang positif untuk market kembali terrebound. But before that happens, jangan berasumsi, jangan beranggapan bahwa market udah siap untuk balik arah teman-teman. Tetap pressure untuk Bitcoin masih ngetes lagi sampai ke big fund zone di time frame daily itu masih ada. Alright? So itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada video update kali ini. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan sekiranya informasi ini positif, kalian suka, make sure kalian klik like buttonnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini jika teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan dan informasi yang saya berikan. I would like to say thank you very much teman-teman buat kesempatan di update video kali ini. Have a nice weekend. God bless everyone. Thank you so much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!